Healthy People, kembali lagi di vlognya My Alkes dengan aku, Nona Rizky. Ingat, info ini mungkin belum berguna saat ini, tapi pasti berguna di kemudian hari. So, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Gratis kok, nggak dipungut biaya. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas tentang diet ketogenik. Healthy People di rumah pernah dengar soal diet ketogenik? Nah, memiliki berat badan yang ideal selain biar terlihat cantik, juga memiliki resiko rendah terhadap penyakit. Berbagai studi telah membuktikan juga nih bahwa kelebihan berat badan dapat meningkatkan resiko terjadinya berbagai penyakit. Mulai dari diabetes, hipertensi, erosi tulang, bahkan sampai di penyakit jantung. Nah, berbagai cara diet dilakukan untuk mendapatkan berat badan yang ideal. Salah satunya si diet ketogenik ini. Nah, diet ketogenik merupakan diet yang menerapkan pengurangan asupan karbohidrat yang diiringi dengan peningkatan asupan lemak dan protein. Jadi karbohidratnya dikurangin, tapi lemak sama proteinnya ditingkatin. Nah, diet ketogenik ini ada berbagai macam nih, Healthy People. Yang pertama, diet ketogenik standar, di mana biasanya diet ketogenik standar ini penerapan asupannya 70% lemak, 20% protein, dan 10% karbohidrat. Ada juga diet ketogenik siklik, di mana diet ini terdiri dari 5 hari diet ketogenik dan 2 hari diet biasa. Maksudnya, karbohidrat kembali menjadi bahan makanan utama sebesar 55-70%. Dan yang ketiga, ada diet ketogenik bertarget, di mana diet ini diperbolehkan menambahkan jumlah asupan karbohidrat pada hari-hari tertentu aja ketika pelaku diet ini berolahraga. Nah, masih ada yang keempat nih, Healthy People. Ada yang namanya diet ketogenik tinggi protein, di mana asupan protein ditinggikan menjadi 35%, lemak 60%, dan karbohidratnya 5% aja. Nah, dari jenis-jenis diet keto tersebut, yang paling umum digunakan oleh masyarakat adalah diet ketogenik yang standar dan biasanya yang tinggi protein. Sementara itu, diet ketogenik siklik dan bertarget umumnya dilakukan oleh atlet. Selain itu, prinsip diet ketogenik adalah dengan mengurangi asupan karbohidrat di dalam tubuh. Sebab karbohidrat akan dimetabolisme menjadi glukosa yang merupakan sumber energi dalam tubuh. Umumnya asupan karbohidrat ini sebesar 20-50 gram dalam sehari. Dengan konsumsi karbohidrat yang rendah, membuat cadangan karbohidrat di dalam tubuh menjadi menipis dan akhirnya habis. Nah, setelah habis, maka tubuh akan dipaksa memecah lemak dalam tubuh menjadi keton untuk digunakan sebagai sumber energi. Sehingga pelaku diet keto ini harus mengkonsumsi lemak dalam jumlah yang banyak, yakni 70% setiap harinya. Tentunya bukan sembarangan lemak ya, Healthy People. Lemak yang sehat dan mudah didapat. Contohnya dengan menuangkan minyak kelapa atau minyak zaitun ke dalam makanan. Karena minyak kelapa dan minyak zaitun ini merupakan contoh lemak yang sehat. Juga bisa mendapatkan lemak sehat seperti dari ikan, dari alpukat, dari kacang-kacangan, dan lain sebagainya. Selain konsumsi lemak, asupan protein juga harus diperhatikan nih, Healthy People. Memperoleh asupan protein dari bahan makanan hewani seperti daging, unggas, ikan, makanan laut, telur, dan susu, atau dari bahan makanan nabati seperti tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Nah, agar lebih cepat menghabiskan cadangan karbohidrat di tubuh, dapat dilakukan beberapa step. Yang pertama, olahraga rutin minimal 3 kali seminggu selama 30-60 menit. Karena ketika berolahraga, tubuh akan dipaksa untuk menggunakan cadangan karbohidrat tersebut. Nah, cara yang kedua yaitu dengan berpuasa selama beberapa jam. Nggak perlu sih berpuasa seperti yang kalau dalam bulan Ramadan gitu, tapi cukup 6-8 jam dalam sehari. Nah, jika cadangan karbohidrat tubuh sudah habis, maka tubuh akan menggunakan lemak sebagai pengganti karbohidrat, di mana lemak akan dipecah menjadi keton yang akan digunakan sebagai sumber energi.
dengan beberapa step tadi, maka lemak tubuh akan berkurang secara bertahap nih, dan berat badan ideal pun akan tercapai tanpa harus menahan lapar yang berlebihan. Bagaimana kita tahu bahwa tubuh sudah menggunakan keton sebagai sumber energinya? Ciri-cirinya nih ya. Yang pertama adalah dengan terjadinya peningkatan kadar keton di dalam darah yang dinamakan ketosis. Nah, apakah kondisi ini berbahaya? Tidak tentunya, selama tidak disertai dengan peningkatan kadar gula darah. Nah, maka dari itu, selama diet penting banget nih dilakukan yang namanya pemeriksaan rutin. Pemeriksaan seperti apa yang dimaksud? Pemeriksaan yang dimaksud adalah pemeriksaan rutin kadar gula darah serta kadar keton dalam darah. Nah, apakah dengan mengkonsumsi tinggi lemak ini akan meningkatkan kadar kolesterol? Healthy people nggak perlu khawatir, karena selama yang meningkat adalah HDL bukan LDL, tidak masalah. Jadi perlu juga nih dipantau rutin kadar kolesterol total, HDL sama LDL. Nah, demikian nih healthy people, kita udah bahas tentang diet keton. Apakah dari healthy people tertarik untuk melakukan diet keton ini juga? Komen di bawah ya. Selamat berbadan ideal dan salam sehat. Dadah!